Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Bilisanin Arabbiyyin mubin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ar-Roh Al-Amin Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa HSS TV,
Puji syukur kehadirat Allah yang telah mempertemukan kembali kita dalam program acara Tausiah Gemar Ramadan. Hari ini adalah edisi ke-16 Ramadan 1445 Hijriah dan tema yang akan kita pelajari bersama hari ini adalah peristiwa nuzulul Quran dan cara menyambut malam Lailatul Qadar yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Muhammad Saleh yang sudah berada di sini bersama kita hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tidak terasa ya sudah ke-16 Ramadan kita menjalankan puasa. Gimana langsung saja nih Ustadz untuk menyampaikan materi? Iya. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa HSS TV yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita mengembalikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmatnya, karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, keafiatan, nikmat taufik hidayah, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan di hari yang ke-16 ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa dan lainnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurah terlimpah selalu keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta semua pengikut ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Kemudian tema kita hari ini adalah peristiwa nuzulul Quran dan cara menyambut Lailatul Qadar. Kita buka kitab hadis Imam Bukhari. Disebutkan di sini wa bi ilai'an qala haddatsana Yahya ibnu Bukair qala haddatsana Al-Lais an Uqail an ibni Shihab an Urwah ibni Zubair an Aisyah ummil mu'minin annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum fa kana la yara ru'yan illa ja'at misla falaqis subhi summa hubbiba ilail khala'u wa kana yakhlu bi ghara Hira fa yatahannasu fihi wa huwa at-ta'abbudul layaliya zawatil adad qabla ayan zi'a ila alihi wa yatazawwadu lidzalik summa yarji'u ila Khadijah fa yatazawwadu limisliha hatta ja'ul haqq wa huwa fi ghar Hira fa ja'ul malak fa qala iqra qala ma ana biqari qala fa akhadhani fa qattani hatta balagha minni al-juhda thumma arsalani fa qala iqra qultu ma ana biqari fa akhadhani fa qattani as-saniyata hatta balagha minni al-juhda thumma arsalani faqala iqra faqultu ma ana biqari'in fa akhadhani baghattani salisata thumma arsalani faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu fadakhala ala Khadijah binta Khuwailid radhiyallahu anha faqala zammiluni fazammilu hatta zahaba anhu raw. Al-hadis. Jadi ringkasnya keterangan yang kita baca tadi, hadis yang kita baca tadi, bahwa sebelum Nabi kita mendapatkan wahyu yang pertama di usia beliau mendekati 40 tahun, beliau selalu bermimpi, dan mimpi beliau itu adalah ru'yas salihah, mimpi-mimpi yang bagus, dan setiap kali bermimpi, mimpi itu benar, mimpi itu terjadi. Kemudian setelah itu Allah meletakkan kesenangan di dalam hati Nabi kita al-khala,
menyendiri, berkhalwat, dan akhirnya beliau memilih satu tempat yang disebut dengan Ghar Hira, Gua Hira, di atas gunung Jabal Nur, Gunung Nur di daerah Mekah. Itu beliau naik ke sana dan beribadah di dalam gua tersebut beberapa malam. Beliau menyiapkan bekal, disiapkan oleh istri tercinta beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian apabila beliau rindu kepada keluarganya, beliau pulang, kemudian kembali menyiapkan bekal dan kembali lagi ke Gua Hira beribadah di sana. Sampai akhirnya datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra." Baca olehmu wahai Nabi Muhammad. Qala ma ana biqari. Nabi kita menjawab, "Tidaklah aku termasuk orang yang bisa membaca." Fa akhazani, maka malaikat Jibril pun mengambil Nabi, faghattani, memeluk Nabi dengan peluk yang keras, hatta balagha minni al-juhda, sampai Nabi merasa susah bernapas. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, "Iqra." Baca olehmu wahai Nabi Muhammad. Nabi kita menjawab lagi, "Ma ana biqari." Aku tidak termasuk orang yang bisa membaca. Kembali malaikat Jibril meraih tangan Nabi dan memeluk Nabi dengan keras sampai Nabi rasa susah bernapas. Kemudian dilepas oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril pun berkata lagi, "Iqra." Baca olehmu. Di kali yang ketiga inilah ketika malaikat Jibril membaca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam." Nabi kita pulang ke rumah, beliau dalam keadaan khawatir hati beliau dengan sesuatu apa yang terjadi di Gua Hira, dan beliau pun berkata kepada istri beliau, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni, wahai Khadijah, engkau selimuti akan daku, engkau selimuti akan daku, engkau selimuti akan daku." Maka Sayyidah Khadijah pun menyelimuti Nabi sehingga hilanglah kekhawatiran di dalam hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Siti Khadijah pun menghibur Nabi, "Jangan takut engkau wahai anak pamanku, sesungguhnya yang terjadi kepadamu pasti adalah kebaikan. Karena engkau adalah orang yang baik, engkau suka menolong orang lain, engkau suka menjamu tamu dan lain-lain sebagainya tentang kebaikan-kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian ringkas cerita, Nabi kita dibawa oleh Siti Khadijah kepada Waraqah ibn Naufal, seorang ahli kitab di zaman itu, dan diceritakan kejadian tersebut. Lalu Waraqah bin Naufal menjawab bahwa jangan takut, itu adalah malaikat Jibril yang datang kepadamu, yang dulu juga pernah datang kepada nabi-nabi yang terdahulu. Maka itu pertanda engkau adalah seorang nabi akhir zaman. Nah, itulah cerita nuzul Quran, riwayat nuzul Quran, wahyu yang pertama turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam 17 Ramadan ketika usia Nabi kita 40 tahun. Setelah kejadian itu, Waraqah tadi berjanji lagi, "Aku berdoa mudah-mudahan aku diberikan umur panjang, maka aku insya Allah termasuk orang yang membela dakwahmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tapi ternyata menurut riwayat tidak lama kemudian Waraqah ibn Naufal meninggal dunia. Kemudian setelah itu terjadi fatrah, terjadi wahyu lama tidak turun kepada Nabi kita, baru akhirnya turun kembali. Jadi itu riwayat bahwa awal-awal wahyu nuzul Quran adalah di Gua Hira. Jadi mungkin hikmahnya, ketika kita berada di bulan Ramadan, kita mengingat bahwa bulan Ramadan ini bulan mulia. Di antara kemuliaannya adalah Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita sama-sama lebih giat lagi, lebih gemar lagi untuk
membaca Al-Qur'anul Karim. Nabi kita bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Seafdal ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an. Apalagi di ayat tersebut, ayat pertama turun bacaannya Iqra, yang artinya baca. Nah, artinya baca, memang kita disuruh membaca, baca olehmu Al-Qur'an. Ujar Nabi kita lagi, Iqra'ul Qur'an, kalian bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Rajin-rajinlah kalian membaca Al-Qur'an, karena sesungguhnya nanti Al-Qur'an datang di hari kiamat memberikan syafaat pertolongan bagi orang yang suka membaca Al-Qur'an, suka mengamalkan Al-Qur'an. Setiap huruf yang dibaca 10 kebaikan. Nabi kita bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, siapa membaca satu huruf daripada kitab Allah, Al-Qur'an, falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu huruf satu kebaikan, dan satu kebaikan diganda 10 kebaikan. Berarti satu huruf sama dengan 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan ujar Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, bal alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun, bahkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti ketika kita membaca alif lam mim 3 huruf, kita mendapat 30 kebaikan. Jadi mungkin hikmahnya juga tadi menyambut malam Lailatul Qadar. Nah, di antaranya kita memperbanyak ibadah, di antaranya memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengamalkan yang demikian itu. Dan menurut riwayat Al-Qur'anul Karim ini akan jadi penghibur kita ketika kita sudah berada di alam kubur. Kira-kira ini yang disampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustadz, untuk cara memperingati atau merayakan malam Nuzulul Quran itu tuh selain misal tadi kan membaca Al-Quran ya. Nah, selain membaca Al-Quran apalagi Ustadz? Ya, kalau biasa kita di kandangan ini ada namanya Lailatul Qiraah lah. Lailatul Qiraah. Kalau kita membaca Quran mungkin masing-masing di rumah. Di rumah secara pribadi. Mungkin lebih baik lagi sebagai syiar, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ada diadakan Lailatul Qiraah, artinya mungkin di satu masjid, bahkan ada mungkin di tanah lapang yang mengadakan acara, dikumpulkan para qurra, para qari-qari, membaca Quran pilihan, bergantian membaca Al-Quran. Nah, itu mungkin salah satunya menyambut Nuzul Quran, ya kah? Para qari-qari dengan suaranya yang merdu, dengan bacaan yang fasih, membaca Al-Quran, dan kita sebagai pendengar menikmati bacaan-bacaan mereka. Karena Nabi kita Allah berfirman, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Quran apabila dibaca, kalian dengarkan, kalian berdiam, maka pasti baik yang membaca dan yang mendengarkannya sama semua dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diadakan secara berjamaah, secara umum di masjid atau tanah lapang, mungkin itu jadi keberkahan bagi benua kita. Tambah lagi mungkin ada kita mengundang penceramah atau tausiah habaib atau sebagaimana. Nah, itu kan tentu mereka menerangkan isi-isi Al-Quran yang supaya kita bisa sama-sama mengamalkan isi Al-Quran tadi. Mungkin itu diantara cara menyambutnya lah. Itu tadi kan juga untuk peristiwa Nuzulul Quran tadi 17 Ramadan lah Ustaz. Iya, 17 Ramadan. Nah, kita menyambutnya tuh apakah di 17 Ramadan saja kah atau setelahnya juga kita? Iya, kalau masalah menyambutnya ada, kalau hendak lebih bagus ya tepat malam 17 Ramadan. Seperti Maulid itu, kalau di Jawa bulan Maulid itu ada yang melaksanakan Maulid bertepatan dengan hari lahir beliau dan jam lahir beliau. Seperti di Pasuruan tempatnya Habib Abdul Qadir Assegaf memperingati Maulid Nabi bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal dan jamnya qubailah subuh, sebelum subuh, sebelum fajar. Jadi di situ memperingati tepat jamnya. Wah, mungkin ini supaya lebih berkesan lah. Tanggalnya pas, jamnya pas, waktu Nabi lahir sebelum subuh.
Ya mungkin tuh supaya lebih berkesan lagi, lebih mengingat lagi. Jadi seandainya memperingatinya tepat malam 17 Ramadan, ya tentu lebih bagus lagi. Tapi mungkin tidak terbatas malam itu aja lah. Mungkin lewat sedikit ya kada apa-apa, atau berdahulu sedikit kada apa-apa. Kada jadi masalah bang. Cuma lebih baiknya mungkin tepat 17 Ramadan. Nuzul Quran tadi kan malam pertama wahyu Allah. Oke, itu kan tadi itu berangsur-angsur yang pertama, setelah itu kan ada lagi. Yeah. Nah, yang keduanya itu tuh apakah malam sama 17 Ramadan atau kayak apa Ustaz? Oh iya. Jadi Al-Quran itu sebenarnya di Lauhil Mahfuz sudah sempurna. Maaf, 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Itu turunnya dari Lauhil Mahfuz ke langit pertama daf'atan wahidah, sekaligus 30 juz. 30 juz itu sebenarnya sekaligus daf'atan wahidah. Tapi kada ada kitabnya ya, kada ada kitab. Itu wallahu alam bagaimana itu yang 30 juz itu. Nah, turunnya kepada Nabi kita dimulai 17 Ramadan ketika usia Nabi kita 40 tahun tadi. Nah, syai'an fa syai'an, ayatan fa ayatan, wa suratan fa suratan, sedikit-sedikit, ada satu ayat, ada satu surah, kadang-kadang surah pendek kan, selama 23 tahun, mulai umur Nabi 40 sampai sebelum wafat. Nah, wafat beliau kan 63. Nah, tergantung asbabun nuzul namanya. Nah, jadi ada istilahnya asbabun nuzul, sebab-sebab turun Al-Quran. Ketika Allah memerintahkan untuk berperang misalnya, turun ayat Quran, ini ayatnya. Wajahidu bi amwalikum. Oh, ini ayat menyuruh kita perang. Ada ketika Nabi kita ditanya, wahai Nabi Muhammad, bagaimana Tuhanmu Allah itu? Apakah dari emas? Apakah dari perak? Apakah dari besi? Apakah dari kayu? Karena mereka kan menyamakan Tuhan mereka patung, ada patung emas. Bingung Nabi, apa jawabannya? Turun surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini jawaban tentang pertanyaan. Nah, jadi ayat Quran 30 juz turun sesuai sebab-sebab turunnya selama 23 tahun. Ayat pertama Iqra tadi, ayat terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum, seterusnya. Nah, tadi kan kita membahas yang nuzul Quran. Iya. Setelah itu nih untuk Lailatul Qadar. Menyambut malam Lailatul Qadar apakah sama tadi dengan untuk nuzul Quran tadi? Ya, Lailatul Qadar ini salah satu malam yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ada fihi lailatun, satu malam yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut Lailatul Qadar, yang mana malam itu doa dikabulkan dan banyak kelebihan. Ya, secara umum kita disuruh menghidupkan malam itu dengan berbagai macam ibadah. Ya, secara umum ibadahnya bisa sholat malam, ya kah, atau membaca doa dan sebagainya. Tapi tentu Quran tidak ketinggalan, karena Quran ini afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Bisa aja nak baca Quran sama laman, ya Allah. Bisa aja. Sekurang-kurangnya menghidupi Lailatul Qadar itu dengan sembahyang Isya berjamaah dan sembahyang subuh berjamaah. Kalau Isya berjamaah, subuh berjamaah, maka sudah termasuk orang itu mendapat fadilat Lailatul Qadar yang beribadah 1000 bulan. Ya kah? 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau orang malam itu beribadah Isya berjamaah, subuh berjamaah, kebetulan malam itu Lailatul Qadar, orang itu dapat ganjaran beribadah 1000 bulan. Apalagi tambah tarawih, apalagi tambah tahajud, apalagi tambah Quran dan lain-lainnya. Kalau misalnya kita kada sholat berjamaah, itu tuh apakah termasuk menyambut malam Lailatul Qadar? Kada sembahyang berjamaah, ya lah. Isanya maksudnya lah, mungkin Isya, subuhnya di rumah aja, karena mungkin bebinian, rumahnya terjauh pada langgar. Nah, ya sebenarnya masuk aja insya Allah, karena
ibadah juga. Nah, karena beribadah juga. Ya, mudah-mudahan termasuk juga. Asal jangan malam itu kada ada ibadah. Maaf lah. Kada ada Isa kada, tarawih kada, baca apa kada. Nang ada sekalinya malam itu begadang aja. Begadang aja. Pas takana Lailatul Qadar. Anak minta sugih tersalah sambat, anak upih aja jarna. Habis upih dapat. Bercanda orang beri lah. Untuk kalau misalkan ada doa kah khusus kayak untuk malam Lailatul Qadar tuh? Iya. Nabi kita pernah ditanya oleh istri beliau, Sayyidatuna Aisyah lah, Ar-Ridha. Ketika Nabi menjelaskan tentang Lailatul Qadar, kan Nabi kita itu bila sudah 10 akhir Ramadan beliau membangunkan istrinya sampai diriwayatkan mengencangkan ikat pinggangnya. Itu sebenarnya kinayah. Maaf, tapi itu kan kalau sudah dipakai ikat pinggang artinya kuat. Artinya kada bertahap pacul lagi, artinya maksudnya beribadahnya ditambah dibanding malam-malam yang lain. Nah, karena menunggu-nunggu Lailatul Qadar tadi. Lalu istri beliau bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau ulun bertemu Lailatul Qadar, apa yang ulun baca?" Ternyata beliau mengajarkan satu doa yang pendek, tapi ini luar biasa. Memang dari Rasulullah itu semuanya luar biasa lah. Nah, ajar Nabi, baca olehmu, perbanyak olehmu membaca doa Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun, maha pemaaf, karim, maha pemurah, maha mulia, tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan, fa'fu anni, maafkanlah kesalahanku. Nah, jadi intinya malam Lailatul Qadar yang paling penting dipinta adalah mudahan kesalahan kita dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah kesalahan dimaafkan, bahasa kandangannya yang lain tuh menggiring aja lagi. Rezekinya murah karena minta maaf. Dosa itu adalah hijab. Dosa itu adalah penghalang rezeki, penghalang hidayah, penghalang macam-macam. Jadi kalau kita sudah dimaafkan Allah dosa kesalahan, maka yang lainnya itu lancar semua. Rezekinya lancar, urusannya lancar, hidayahnya lancar, karena yang menghalang sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh minta yang lain-lain, tapi yang jangan tertinggal minta dosa mudah diampuni Allah taala. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau hendak membuati keluarga, fa'fu anna. Itu umum. Fa'fu anna, maafkan kami semua. Nah, kalau fa'fu anni sendirian. Kalau fa'fu anna sakeluargaan, sabaratan. Bagus saja juga diubah ada Bapak. Itu doanya tadi tuh gesan minta ampunannya kalau Nggih, Ustaz. Amun misalkan sudah berdoa kayak itu tuh, apakah kita harus sholat lagi, sholat taubat? Sholat taubat? Nggih. Ya, tentu sholat taubat itu adalah salah satu salat yang sangat bagus diamalkan. Ujar Nabi, kalau orang sembahyang taubat, dosanya diampuni Allah. Kalau dia masih sholat taubat padahal dosanya sudah diampuni, maka Allah ampuni dosa yang di rumahnya satu persatu. Masih lagi dia sholat taubat, setiap malam sholat taubat, maka di rumahnya, orang tuanya, keluarganya, sampai habis yang di rumahnya itu diampuni. Masih dia sholat taubat, di jiran-jirannya diampuni Allah. Nah, jadi kalau sholat taubat, ya itu sesuatu yang sangat baik. Walau tadi doa itu dibaca, sholat taubat digawe, ini luar biasa, ya luar biasa. Sangat bagus, sangat bagus. Nah, terakhir Ustaz. Maaf banyak takut ulun lah. Untuk yang malam Lailatul Qadar tadi kan, kalau misalkan pas di Lailatul Qadarnya dapat pahala 1000 bulan. Nah, maksudnya 1000 bulan tuh apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi Quran lah, bermula Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya beribadah di malam itu kita mendapatkan pahala lebih baik daripada orang beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau disamakan kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Nah, ini disebut barokah namanya. Padahal umur kita misalnya hanya
Nggih. atau 40. Ternyata beribadah di bulan Ramadan pas di malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita di satu malam itu mungkin kada semalaman juga lah. Nggih. Ya, mungkin hanya sebagian malam, tapi ini kemurahan Allah, syaraful waktu namanya, kemuliaan waktu yang kita mengerjakan ibadah, sehingga ibadah kita di malam itu diberi ganjaran lebih baik daripada orang yang beribadah selama 1000 bulan. 83 Makanya itu tahun. malam yang luar biasa. Sayang kalau dilewatkan ya kan. Kalau kita umur 83 tahun mungkin belum tentu lah. Nggih. Nah, belum tentu maksudnya. Nggih. Mudah naik panjang umur ya kan. Nah, tapi ternyata beribadah malam itu melebihi ibadah orang yang 83 tahun lebih tadi. Nah, itu. Pahalanya maksudnya itu. Nggih, makasih Ustadz. Sama-sama. Nggih. Nah, sampai sini ya kalau Ustadz Iya, iya. lah nggih. Ulun menutup. Pemirsa HSS TV, kita tadi telah mendengar dan menyimak bersama tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Saleh tentang peristiwa nuzulul Quran dan cara menyambut malam Lailatul Qadar. Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita semua bisa mengamalkan ilmu yang diberikan tadi. Sampai bertemu lagi di edisi tausiah Gemar Ramadan selanjutnya. Saya Adel, Ustadz Muhammad Saleh dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.